Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Mutiara dengan NIM 1902011075. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif sistem persarafan. Yang pertama, informate consent. Informate consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informate consent dalam arti sebenarnya tidak ada hubungan antara dokter dan pasien, tetapi juga termasuk antara peneliti dan subjek penelitian. Sebelum menjalani prosedur medis atau perawatan kesehatan lainnya, seorang dokter atau petugas kesehatan harus menyampaikan informate consent, yaitu memberitahu pasien tentang sifat, alternatif, risiko dari prosedur medis yang akan dilakukan. Setelah menerima informasi, pasien dapat menyetujui atau menolak prosedur medis tersebut. Bentuk persetujuan atau izin. Persetujuan tertulis. Persetujuan tertulis yang akan diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan informasi dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai hal dalam bentuk tertulis pada formulir yang telah disediakan. Persetujuan tertulis diberikan terhadap semua tindakan medis yang mengandung risiko tinggi, tindakan-tindakan yang dihasilkan sulit diprediksi atau meragukan. Yang kedua, persetujuan lisan. Persetujuan lisan saat pasien menyatakan secara verbal tetapi tidak menandatangani formulir tertulis, yaitu dalam bentuk persetujuan tindakan lisan, yaitu mengiyakan dengan perkataan, menganggukkan kepala, mengedipkan mata, menggerakkan tangan, diam saja, atau dengan catatan sadar dan mengerti pembicaraan. Yang ketiga, tanpa persetujuan. Dalam kondisi darurat, pasien anak-anak dan orang cakap secara umum, pasien dalam kondisi tidak sadar, perluasan suatu tindakan medis. Dalam informate consent ada 4 elemen. Yang pertama, pembuat keputusan harus memiliki kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, dokter harus menyampaikan rincian yang cukup untuk membuat keputusan. Yang ketiga, pembuat keputusan harus menunjukkan pemahamannya. Yang keempat, pembuat keputusan harus secara bebas menetapkan pengobatannya. Tujuan informate consent berbeda sesuai dengan konteks yang ada. Yang terdapat ada 3 konteks, yang itu ada hukum atau ilegal, etis, dan administrasi. Yang pertama, hukum atau ilegal. Melindungi pasien dari penyerangan dan kekerasan dalam bentuk intervensi medis. Yang kedua, etis. Mengubah dari pengambilan keputusan oleh dokter menjadi pengambilan keputusan oleh pasien sendiri. Yang ketiga, administrasi. Melalui dokumen memastikan bahwa proses persetujuan telah terjadi. Landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kebutuhannya. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang 39 atau 99 tentang HAM, yaitu hak dasar manusia, hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal 56 yang dinyatakan bahwa pasien memiliki berbagai hak, antara lain hak atas informasi, hak memberikan persetujuan tindakan medis. Yang keempat, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang tujuan tindakan medis. Tindakan medik yang menunjukkan persetujuan. Yang pertama, operasi besar maupun kecil. Yang kedua, semua tindakan medis yang memiliki risiko lebih besar. Yang ketiga, semua bentuk dalam terapi radiologi. Yang keempat, terapi kejang listrik. Yang kelima, semua tindakan medis eksperimental. Yang keenam, semua tindakan menurut peraturan perundang-undangan
mensyaratkan adanya persetujuan. Isi dari informasi konsep yaitu diagnosis dan tata cara, tujuan tindakan, alternatif tindakan lain, resiko dan komplikasi yang memungkinkan terjadi, prognosis terhadap tindakan. Penyampaian merupakan tanggung jawab dokter. Pemeriksaan yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang kompeten. Proses ini dilakukan untuk melindungi hak dokter dan pasien secara sah dapat dipertanggungjawabkan. Oleh dokter spesialis ortopedi kepada pasien. Tidak pernah terjadi risiko tersebut. Dalam interaksi ini telah disampaikan diagnosis, rencana tindakan yang akan dilakukan dengan risiko dari tindakan bedah yang direncanakan. Contohnya ada seorang pasien laki-laki berumur 32 tahun didampingi oleh istrinya di bangsal rawat inap, tampak yakin untuk keputusannya untuk operasi. Namun tetap menanyakan kepada dokter, kenapa ada pasien yang patah tulang cukup diobati dan dipasang gips sedangkan dia harus dioperasi. Dokter menjelaskan bahwa kondisi patah komplit, garis patahan tulang tidak berada dalam satu garis dan ada tumpang tindih, sehingga dengan menggunakan gips saja tulang tidak akan menyambung. Dengan dibuka dan diperbaiki posisinya dan difiksasi dengan plate dan screw, penyembuhan akan lebih baik. Tanya jawab ini tersampaikan tujuan tindakan bedah yang akan dilakukan. Setelah menjelaskan, dokter mengisi formulir penjelasan dan menandatangani formulir penjelasan. Suster membantu meminta pasien menandatangani formulir sudah menerima penjelasan dan formulir persetujuan tindakan. Dengan ditandatangani formulir persetujuan tindakan, pasien telah membuat persetujuan secara tertulis. Dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan dokter spesialis ortopedi dengan pihak manajemen rumah sakit, dapat diperoleh penjelasan mengenai persetujuan sesuai dengan teori yang ada dan sudah dilakukan dengan baik di rumah sakit tersebut.